Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita belajar konten. Syukur bagi Tuhan. Dia dekat dengan kesudahan kita. Sebelum kita mulai, mari kita masuk di dalam doa. Haleluya. Saya minta Bapak Yohanes untuk pimpin doa pembukaan buat kita mulai. Mari kita sebelum ibadah, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada malam hari ini Engkau masih berikan kesempatan untuk kami untuk bisa hadir bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Senantiasa kami berdoa untuk saudara-saudara teman-teman kami yang tidak bisa hadir ataupun yang dalam perjalanan, kiranya Tuhan selalu menyertai, membimbing mereka agar bisa hadir bersama-sama. Berikan rasa kerinduan hati mereka untuk mau bersekutu bersama-sama dengan kami semua. Bapa, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik Tuhan. Hingga sampai pada malam hari ini pun juga Tuhan, seberapapun kami yang hadir, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, untuk selalu mengajar kepada kami, untuk selalu mengajar kami selalu setia dan taat bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Roh Kudus pimpin kami, bahkan pimpin hamba-Mu yang membawa pujian pada malam hari ini. Urapi senantiasa Bapak-Bapakmu yang membawa pujian, bahkan semua kami yang hadir, urapi senantiasa. Terima kasih banyak. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan baik. Oh haleluya. Kita pujikan Bapa pulihkan. Kita berdoa buat Indonesia, supaya Indonesia mendapatkan belas kasihan Tuhan. Oh Tuhan, kami umat-Mu, kami umat-Mu.
Haleluya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Kebenaran-Mu Kau telah tebus bangsa-Ku. Genapi Tuhan firman-Mu atas dunia.
Indonesia secara khusus. Sekiranya haleluya Yesus, berdoa bangsa Indonesia. Hari ini Indonesia perlu didoakan, Indonesia perlu dibawa doa terus menerus, karena Indonesia sedang dalam bahaya, negeri ini sedang dalam bahaya. Kita perlu berdoa sungguh
sampai selama-lamanya Tuhan, sampai selama kemerdekaan yang sudah kerja dan sudah dibayar mahal dengan darah para pahlawan, tetap dalam koridor kesatuan Indonesia Tuhan. Silakan berkati bangsa, berkati setiap orang Tuhan. Oh, yang ada paling ujung Tuhan, dari Aceh dan juga Papua, ini senantiasa disatukan. Berkati Pulau Sumatera, berkati Pulau Jawa, berkati Bali, berkati NTB, berkati Sulawesi
Kami mengucap syukur Bapa pada malam hari ini. Kami bersuka cita untuk datang memuji memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, jika kami ada sampai detik ini, itu semua karena kasih anugerah Bapa. Kami datang di tempat kudus-Mu pada malam hari ini untuk datang untuk memuliakan nama-Mu. Mari Bapa, hadirlah Engkau di tempat kudus-Mu. Hadirlah Engkau Bapa, supaya kami dapat merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Lawatlah kami satu persatu Bapa. Urapi kami Tuhan. Yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang susah Engkau berikan penghiburan, yang sakit Engkau jamah supaya menjadi sembuh, yang kekurangan Engkau cukupkan Bapa. Mari Bapa, berkati jemaat-Mu yang tidak bersama dengan kami pada malam hari ini. Berkati satu persatu dimanapun berada jemaat-Mu Tuhan. Kau lindungi, Kau berkati satu persatu, agar di minggu akan datang supaya bisa kembali bersama-sama dengan kami. Mari Bapa, urapi pelayanan kami pada malam hari ini, agar pelayanan kami yang selalu memuliakan nama Tuhan, yang selalu menyenangkan hati-Mu Bapa, terlebih hamba yang akan menyampaikan isi hati. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan pada malam hari ini, biarlah itu berasal dari Engkau Tuhan, sehingga lewat firman ini kami dikuatkan, kami diberkati Bapa oleh firman-Mu. Tetapi terlebih dahulu ampuni kami Bapa atas semua kesalahan kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni segala pelanggaran kami, baik sengaja tidak sengaja Tuhan, agar kami layak untuk menerima firman-Mu pada malam hari ini. Inilah doa ucapan syukur kami Bapak. Inilah doa permohonan kami. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang percaya, mari kita sama-sama berkata, amin. Yaitu mengenai kemerdekaan atas kekhawatiran. Kita harus merdeka dari kekhawatiran. Udah 2 hari ini saudara, orang itu telepon saya, ada seorang ibu yang telepon. Dia bilang, saya ini dikoskan anak saya, tapi usaha anak saya itu macet. Terus saya bilang, pegawainya dikeluarkan. Anaknya itu punya usaha bikin tas dulu saudara. Saudara tahu tas yang dari kain itu laris saudara. Itu tahun-tahun yang lalu itu dia usaha itu bisa beli 1 rumah lagi, bisa beli mobil untuk anaknya. Karena macet, dan ibu itu bilang, anak saya kok sekarang suka marah-marah ya. Terus nanti saya ini kalau tidak ditunjang anak saya gimana? Ada khawatir, saudara. Pegawainya dikeluarkan. Pegawai yang dikeluarkan ini tidak dapat kerjaan. Kemudian pegawainya itu punya inisiatif, ada beberapa yang punya inisiatif bikin martabak, saudara dijual. Itu pun tidak laku. Kekhawatiran demi kekhawatiran, saudara. Ada orang yang khawatir tanahnya tidak dibangun, katanya mau diambil pemerintah. Kemudian ada YouTube keluar bilang, di negeri ini semua tanah adalah milik pemerintah. Ada orang yang marah,
Dia bikin lagi YouTube, dia bilang, kamu jangan main-main. Punya saya itu dari nenek moyang saya itu sudah punya tanah sebelum Indonesia merdeka, sebelum tahun 45. Jadi itu betul-betul adalah tanah warisan yang didapat orang tua saya. Jadi ramai, saudara, keadaan kacau. Saya belum pernah mengalami, ya. Saya ini 80 tahun lebih sekarang, tapi saya belum pernah mengalami kemerdekaan yang dirayakan dengan sangat ricuh seperti ini. Bekas Menteri Agama ditangkap, bukan ditangkap, tidak bisa pergi ke luar negeri, baru 1 kali diperiksa KPK. Kacau, saudara. Ada lagi ibu-ibu marah, tabungannya di bank dibekukan semua. Mereka khawatir itu adalah uang tabungan untuk masa tuaku, untuk aku. Kadang di luar negeri bilang untuk aku kalau kembali ke Indonesia untuk buka usaha. Sekarang semua diblokir. Jadi sebenarnya kita merayakan hari-hari ini, hari ulang tahun ke-80 negeri ini, banyak orang penuh kekhawatiran. Mereka khawatir bagaimana nanti keadaannya setelah ini. Mereka khawatir setelah Papua, Aceh, dan Maluku mereka langsung pergi ke PBB. Mereka ingin merdeka dari Indonesia. Mereka khawatir bagaimana kalau ada chaos di negeri ini. Dan itu semua menyebabkan grup-grup dari WA itu, saudara. Mereka itu semuanya itu mengambil inisiatif bagaimana untuk mengatasi ini. Dan ada satu orang yang bilang, khawatir itu percuma. Kalau kita cuma khawatir, tapi pemerintah tidak mengambil tindakan, negeri ini akan tetap sama seperti ini. Jadi yang menjadi pokok, yang menjadi inti dari semua ini, pemerintah harus berani merubah segala sesuatu yang sekarang sedang terjadi dan kacau balau yang ada di negeri ini. Beribu-ribu orang tidak punya pekerjaan, beribu-ribu orang antri pekerjaan. Saya dengar Pak Wahyu khotbah, dia bilang, dulu cari pekerjaan itu ya ada aja, tetapi nanti generasi anak saya setelah lulus bagaimana mereka? Itu satu istilah kekhawatiran, saudara. Tetapi Tuhan itu ngajar kita tidak seperti itu, saudara. Saya dapat dari Matius 6, coba kita baca ya, dari Matius 6. Itu yang saya dapat mengenai kekhawatiran. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Diulangi di ayat 31, dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, kita harus merdeka dari kekhawatiran. Harus, saudara. Kalau tidak, kekhawatiran itu akan mengikuti saudara dan saya terus. Ini Tuhan bilang begini, aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir. Yang tidak boleh, Tuhan itu bilang kita tidak boleh khawatir. Jadi siapa yang tidak boleh khawatir itu? Saudara, saya, dan kita semua tidak boleh khawatir.
Jadi khawatir itu adalah tanggung jawab saudara dan saya, bukan tanggung jawabnya Tuhan. Maka kalau kita khawatir, kemudian akan sesuatu, misalnya akan kesehatan, akan masa depan pekerjaan kita, akan masa depan kehidupan anak-anak kita, kemudian kita ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong aku, ambil khawatirku daripadamu. Nggak bisa, saudara. Khawatir itu tanggung jawab saudara dan saya, bukan tanggung jawabnya Tuhan. Sebab Tuhan bilang, janganlah kamu khawatir. Ini adalah satu perintah. Tuhan itu memberikan firman, tetapi Tuhan juga memberikan hukum-hukum di dalam Alkitab. Tuhan juga memberikan perintah kepada saudara dan saya, dan perintah itu harus dilakukan. Jadi kalau gitu perasaan khawatir itu kalau memangnya itu Tuhan ada di dalam diri saudara dan saya, kita sendiri yang harusnya itu mengatasi. Bukan perasaan khawatir kita itu kita lempar kepada Tuhan. Kita berdoa minta khawatir itu diambil oleh Tuhan. Gak bisa, saudara. Nah, caranya itu gimana supaya saudara dan saya itu gak mengalami khawatir itu gimana? Merdeka atas kekhawatiran. Tuhan itu luar biasa, saudara. Ya, Tuhan itu memberikan kita itu firman. Tuhan itu memberikan kita itu janji. Tuhan juga memberikan kita itu damai sejahtera. Itu Tuhan berikan kepada kita. Caranya kita mengatasi merdeka atas kekhawatiran itu gimana? Nomor satu, saudara, kita itu harus merubah cara pikir kita dengan cara pikir Tuhan. Cara pikir Tuhan itu adanya di mana? Di dalam firman Tuhan. Makanya satu hari saudara dan saya harus baca firman. Kalau engkau tidak pernah baca firman Tuhan, engkau tidak tahu isi hati Tuhan, engkau tidak tahu pikiran Tuhan. Bagaimana kita mengatasi segala sesuatu kalau kita itu tidak ngerti apa-apa, saudara? Seminggu sekali atau seminggu 2 kali Anda hadir kebaktian, itu tidak menjamin engkau tahu pikiran Tuhan. Saya tadi baru WA sama cucu saya yang ada di Australia. Saya bilang, setiap pagi kamu harus saat teduh. Jaga tidur malam, bangun pagi-pagi, cari Tuhan saat teduh, baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang mengubah hidup saudara dan saya. Tidak ada lagi, karena itu adalah pikiran Tuhan. Kalau pikiran kita diisi dengan pikiran Tuhan, itu sangat luar biasa, saudara. Bahkan bukan diisi saja, tapi kita ngerti kehendak dan rencana Tuhan. Itu yang penting. Ibu yang kemarin telepon sama saya itu bilang, kalau saya tidak dikasih uang kos, gimana saya bisa makan? Saya kasih ayat ini. Kalau ibu sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan engkau kelaparan. Burung di udara aja dipelihara Tuhan. Dia tidak menanam, dia tidak menuai, dia tidak punya lumbung. Sekalipun begitu, namanya burung ini juga harus bekerja. Kalau dia tidak bekerja, ambil gandum atau padi yang ada di sawah, dia tidak makan. Demikian juga dengan kita. Kita dipelihara Tuhan, oke, benar dipelihara Tuhan. Tetapi Anda dan saya harus bekerja. Bekerja itu macam-macam, saudara. Anda bisa mempunyai pekerjaan tetap di kantor, Anda bisa mempunyai pekerjaan sambilan, Anda bisa membantu anak-anak Anda bekerja, Anda bisa bekerja di rumah, di mana saja kita bekerja. Tujuannya itu satu. Kalau aku bekerja, biar aku bekerja untuk kemuliaan Tuhan, bukan aku bekerja untuk diriku sendiri. Ini yang kita tanam di dalam hati kita masing-masing. Nomor satu, Tuhan itu memberikan firman. Firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dengan pembacaan firman yang saudara dan saya baca setiap hari, kita tuh mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau gitu, kalau saya sudah baca firman, saya tidak khawatir lagi ya. Ya itu tergantung dari kehidupan saudara dan saya. Kalau kita izinkan perasaan khawatir itu datang di dalam kehidupan kita,
Keputusan ada di dalam tangan kita semua. Apakah kita akan membiarkan perasaan khawatir itu menguasai hidup kita? Ataukah kita bilang tidak, aku tidak mau khawatir karena aku tahu firman Tuhan bilang. Jadi nomor satu firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 19 bilang, Allahku mencukupkan segala kebutuhanku menurut. Coba dibaca Filipi 4 ayat 19, Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanmu menurut. Ya, betul. Jadi katakan itu keras-keras, jangan dalam hati, saudara. Kalau kita katakan itu dalam hati, ya nggak ngefek, saudara. Biar telinga kita itu dengar. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kita ngomong yang keras. Kenapa kita harus ngomong yang keras? Ada firman yang bilang, Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ketika kita mengucapkan firman itu keras-keras, telinga kita dengar, saudara. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Timbul pendengaran, dari pendengaran ini timbul firman Tuhan. Itu merupakan kemudi buat hati kita itu. Yang kalau kapal itu ada kemudinya, itu yang mengarahkan hati kita. Tapi firman Tuhan itu juga membangkitkan iman di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi bilang yang keras, ya, aku tidak mau khawatir. Firman Tuhan bilang, Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Ngomong yang keras supaya telinga kita dengar, iman kita tumbuh. Jangan dibiarkan. Ya, orang-orang berbicara, saudara, semua menceritakan kesusahan, semua menceritakan mengenai bagaimana kebutuhan hidup mereka pada akhir-akhir ini begitu susahnya. Orang di pasar semua ngomong, saudara, keadaan sekarang ini susah, nggak seperti dulu. Semua ngomong, nggak ada yang ngomong. Asal ketemu bilang ya sepi, semua bilang. Dari mulut kita tidak boleh keluar kata-kata negatif. Kalau kita bilang kita berkekurangan, akan terjadi sesuai dengan imanmu, sesuai dengan apa yang kau ucapkan dari mulutmu. Makanya Tuhan mengajarkan lewat kebenaran firman-Nya. Firman itu harus diucapkan supaya iman itu timbul. Dan iman yang timbul itu pasti, saudara, tidak akan merubah keadaan saudara, tetapi imanmu itu akan menuntun kita semua ke dalam rencana Tuhan. Kita tidak ngerti rencananya Tuhan apa, tapi saya tetap percaya, sekalipun keadaan tidak bagus, sekalipun keadaan sekarang ini tidak baik, tetapi saya punya Tuhan, dan Tuhan itu sudah ngomong bahwa Dia itu akan mencukupkan kebutuhan kita. Mencukupkan itu artinya apa? Tidak pernah kekurangan, saudara. Mencukupkan kebutuhanmu, mencukupkan kesehatanmu. Kalau dulunya sakit-sakitan terus, saudara, ya, firman Tuhan bilang 1 Petrus berapa? 1 Petrus 2 ayat 24, firman Tuhan bilang apa? Dia sendiri sudah memikul segala penyakitku di dalam tubuh, segala dosaku di dalam tubuhnya di kayu salib, sehingga aku mati akan dosa dan hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Sudah sembuh, iya. Karena apa? Firman kita ucapkan keras, telingaku dengar, timbul iman bahwa sesungguhnya bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan aku. Jadi khawatir apa? Tidak khawatir lagi, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan aku. Kalau Tuhan bilang gitu, pastinya dan amin. Dan itu harus dikerjakan. Bukan kita cuma ngomong, hari itu kita ngeluh sama teman di WA. Aduh, boyok aku sakit loh ini. Udah habis makan seharian, boyok sakit. Ya cuma, saudara. Gak ada. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu yang kita lakukan. Jadi ada keseimbangan antara firman dan
syukur ya. Kalau iman itu gandengannya ucapan syukur, saudara. Tapi kalau firman itu gandengannya itu sama damai sejahtera. Coba kita lihat di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera itu telah diberikan kepadamu, bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Tuhan bilang damai sejahtera. Kalau kita sudah berani ngomong, menyatakan firman Tuhan, dan firman itu kita keluarkan dari mulut kita, maka firman yang kita keras-keras ucapkan itu akan membangkitkan iman kita. Akibatnya apa, saudara? Damai sejahtera itu turun atas diri saudara dan saya. Itu sudah tidak pikir lagi, sudah tergantung Tuhan ya. Pokoknya aku beriman Tuhan pasti akan tolong. Caranya gimana? Nggak ngerti. Itu urusannya Tuhan. Bagianku adalah percaya. Bagian Tuhan melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup. Maka turunlah damai sejahtera. Damai sejahtera itu diberikan kepadamu. Itu sebelum Tuhan itu naik ke surga, sebelum disalib di surga. Dia bilang gitu. Itu Yohanes 14 ayat 27. Coba ayat 26. Ayat 26 apalagi yang diberikan oleh Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini adalah pemberian Tuhan. Dia janji ketika dia nanti pergi ke surga, Tuhan akan memberikan Roh penghibur, yaitu Roh Kudus kepada saudara dan saya. Kalau kita sudah diberi damai sejahtera, ada firman Tuhan, ada iman, ya ada damai sejahtera. Tuhan mesti tambahkan loh saudara, Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus ini ketika Anda dan saya setiap hari mempunyai pergaulan yang berat dengan Tuhan di dalam firman-Nya, Roh yang ada di dalam diri saudara dan saya itu akan bermanifestasi. Kalau kita lihat di Wahyu 4, saudara, itu di situ ada 7 obor ya. Itu lambang dari Roh Kudus. Di situ ada Roh Tuhan, ada Roh hikmat, ada Roh pengertian, ada Roh nasihat, ada Roh takut akan Tuhan, ada Roh keperkasaan, ada Roh pengertian akan Tuhan. Itu ada 7. Dan salah satu yang saudara dan saya punyai yaitu hikmat pengertian. Kalau Anda baca Alkitab itu perlu hikmat pengertian. Dan hikmat pengertian itu didapat kalau kita terus-menerus mempunyai pergaulan yang erat dengan Tuhan. Roh Kudus akan bermanifestasi. Roh keperkasaan, ya. Kalau kita lemah, maka dia akan bermanifestasi dari roh menjadi roh keperkasaan, roh kekuatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, ketika kita sedang khawatir, maka roh hikmat itu akan bekerja di dalam kehidupan saudara. Dan ini perlunya kita itu baca Alkitab saudara saat teduh setiap hari. Kalau kita tidak melakukan itu, Roh Kudus itu tidak akan pernah bermanifestasi seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana dia bisa memberi nasihat? Lewat kebenaran firman yang saudara dan saya baca, lewat kebenaran firman yang kita dengar ketika kita dengarkan lewat YouTube di atas mimbar, atau mungkin lewat seseorang yang berkata-kata kepada kita. Itu semua diberikan roh nasihat. Ada lagi roh apa? Ada lagi yang ditambahi saudara, bukan 7 roh itu saja. Ada roh marifat. Jadi roh marifat itu diberikan kepada seorang yang dia itu Tuhan itu berikan sesuatu yang akan datang yang dia sudah tahu. Marifat, membedakan roh. Membedakan roh itu karunia juga saudara. Jadi kalau kita berhadapan sama orang gini ngomong-ngomong, orang itu bohong kita tahu. Itu namanya roh marifat.
dan itu diberikan karunia-karunia itu diberikan pada orang-orang yang tertentu. Tetapi saya percaya setiap saudara dan saya akan diberikan karunia-karunia itu kalau kita itu sungguh-sungguh mempunyai hubungan yang akrab dan erat dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai roh yang seperti itu, manifestasi Roh Kudus seperti itu, apa kita mesti khawatir? Apa saudara dan saya mesti khawatir? Harusnya kita sudah merdeka dari kekhawatiran. Karena ada roh di dalam kita ini yang menuntun seluruh perjalanan hidup kita. Seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Saudara ingat Elia itu loh saudara, dia seorang nabi, dia orang yang taat sama Tuhan. Untuk mendapat karunia, saudara harus taat, supaya kita tidak khawatir. Taat sama Tuhan. Kalau Tuhan ngomong kerjakan itu. Jangan nanti Tuhan sudah ngomong kan nggak mau, kerjain dia. Sudah, Roh Kudus nggak akan bekerja, itu bekerja sama. Elia itu diperintah oleh Tuhan, dia dengar firman. Waktu itu kekeringan, dia minta supaya tidak ada hujan, 3,5 tahun tidak hujan. Tuhan bilang pergi kamu ke sungai Kerit. Dia dipelihara oleh Tuhan. Apa dia khawatir waktu ada kekeringan? Enggak. Dia cuma nurut, dia dengar Tuhan ngomong. Dia pergi ke sungai Kerit. Di sana dia dipelihara Tuhan. Belum kagak Tuhan datangkan. Setiap pagi bawa roti, tiap sore bawa daging, yang minum dari air sungai Kerit. Sehingga sampai kekeringan 3,5 tahun tidak ada hujan itu berlalu. Apa Elia khawatir? Enggak. Dia tahu itu pemeliharaan Tuhan. Cuma percaya saja, taat, percaya. Kalau kita taat, apa yang Tuhan firmankan kita kerjakan, dan kemudian dengan percaya, saudara, beriman, maka Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Jadi jangan khawatir masa depan itu, jangan khawatir. Jangan khawatir apa yang terjadi besok. Jangan khawatir negeri ini mau jadi apa, tidak. Tugas saudara dan saya berdoa untuk negeri ini. Kekhawatiran itu percuma, saudara, sebab kami sudah dimerdekakan Tuhan dari kekhawatiran. Ketika sungai Kerit itu menjadi kering, apa Tuhan diam-diam biarin Elia mati? Enggak, saudara, Elia disuruh keluar dari sungai Kerit, suruh pergi ke Sarfat. Di sana dia ketemu janda ya saudara, bukan janda yang kaya raya, enggak, janda yang miskin, saudara, yang cuma punya tepung segenggam sama minyak sedikit. Dan Elia bilang, bikinkan aku roti kecil untuk aku. Janda ini ngomong apa? Aku cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Kalau aku buat roti, aku makan dengan anakku, habis ini kami mati. Tapi Elia bilang, buatkan aku dulu roti kecil untuk aku. Janda itu dengar dan janda itu menurut. Ini musim kekeringan. Janda itu memberikan untuk Elia, nabi hamba Tuhan itu. Itu yang membuat Tuhan jatuh hati bikin hamba pergi janda Sarfat, dan dia dipelihara Tuhan sampai musim kering itu berlalu. Apa janda ini tidak khawatir saat sudah itu mati? Mungkin pikirannya gini, nggak tak kasih ya aku mati, tak kasih ya aku mati, lebih baik tak kasih, menabur kebaikan sebelum dia mati. Ini luar biasa, saudara. Dia tak khawatir lagi, enggak. Dia tahu hidup itu milik Tuhan. Jadi apapun yang terjadi pada musim kekeringan, pada musim paceklik, di mana dia sudah tidak punya apa-apa lagi, satu hal yang dia tahu, ketika dia taat kepada Tuhan untuk memberikan kepada hambanya, Tuhan pelihara dia. Apa dia mengharap untuk dipelihara Tuhan? Tidak. Tetapi Tuhan tidak pernah berhutang kepada dia. Dia dipelihara oleh Tuhan sampai akhir dari musim panas, musim paceklik itu. Apalagi, apa saudara masih kurang contohnya lagi? Tuhan Yesus
Ini Tuhan Yesus masih ada, saudara. Orang ikut berbondong-bondong. Sekarang kan gitu, saudara, ya, di mana-mana ikut berbondong-bondong. Orang datang. Itu di Sidoarjo itu ada satu yayasan, yaitu buka itu, saudara, seperti memberi makan ya kepada project kepada itu, saudara. Dan itu dilakukan setiap minggu. Dan Tuhan pelihara, ada saja. Tuhan Yesus pernah melakukan itu. 2 roti 5 ikan yang ikut berbondong-bondong. Muridnya bilang, duit dikasih ada, nggak cukup untuk ngasih makan ini. Tuhan bilang, Tuhan cuma tanya, ada di sini nggak yang bawa roti sama ikan? Anak kecil yang tulus hatinya. Tulus itu penting di hadapan Tuhan. Jangan kita memberi tapi hati kita ini bilang dulu, enggak. Anak kecil ini tulus, dia memberi yang dia punya. Mungkin itu adalah, kalau ibunya mungkin memberi samu ya, saudara, ya, karena perjalanan itu kan ikut terus Yesus kemana. Dan ketika itu diberikan dengan mengucap syukur, Tuhan naikkan roti dan ikan itu tadi, mengucap syukur kepada Bapa di surga, kemudian dibagi-bagikan. Cukup memberi makan 5.000 orang, masih lebih 12 keranjang. Hati yang digerakkan oleh percaya, iman, yang menyebabkan dia tulus memberikan apa yang dia punya, Tuhan pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Apa kita masih khawatir lagi? Mampu roti gak duit itu, ikan yang tidak ada di rumah itu sudah habis. Kemarin ibu kita omongin, kamu masih punya beras lah di rumah? Iya ada, tinggal sedikit. Saya bilang gini, kalau kamu udah bisa masak beras, bikin bubur. Kan kita bisa hidup juga akan pakai bubur. Oh gitu ya Bu? Ya iya. Sambil kamu berdoa, berucap syukur sama Tuhan bahwa masih ada yang dibikin untuk bubur. Kadang-kadang kita itu bersurau, saudara, ya, kita bersurau. Bukan bersungut-sungut kadang-kadang ya, nggak bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan itu pelihara kita tuh sampai 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Kalau kekurangan sedikit aja kita sudah bersungut-sungut, kita bilang, aduh Tuhan, bagaimana ini, bagaimana. Kita lupa bahwa Tuhan telah memelihara kita berpuluh-puluh tahun. Yang kita tahu cuma saat ini. Itulah sebabnya bangsa Israel tidak semuanya bisa masuk Kanaan. Generasi pertama semuanya mati, saudara. Tinggal Kaleb dan Yosua saja. Karena apa? Mereka tidak berterima kasih, tidak bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan pelihara mereka dari budak menjadi orang yang akan diberi tanah perjanjian oleh Tuhan, mereka lupa kebaikan Tuhan, bagaimana mereka bisa keluar dari perbudakan dan beribadah kepada Tuhan. Mereka menganggap remeh. Ingat saudara, kalau hari-hari ini kita khawatir, jangan pernah menganggap remeh firman yang datang di dalam kehidupan. Kerjakan itu sebaik mungkin dengan segenap hati, dengan hati yang tulus. Contoh lain, mungkin ada yang sakit. Ingat perempuan 12 tahun perdarahan, habis semua, hartanya habis, sudah ke tabib kemana-kemana semua habis, sampai dia dengar satu hari ada seorang yang namanya Yesus, dia sanggup untuk menyembuhkan. Dan perempuan ini dengan tubuhnya yang sudah lemas karena perdarahan 12 tahun, dia berusaha keras untuk apa? Datang untuk menjamah, tetapi dia tidak bisa menjamah Yesus, hanya punca jubahnya saja yang dijamah. Kalau Anda dengan sungguh-sungguh meluangkan waktu, memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, supaya punya kehidupan, hidup menunggal dengan Tuhan, masalahmu mungkin sudah belasan tahun belum ada jawabannya. Seperti perempuan ini habis semua hartanya, tetapi ketika dia beriman, dia bilang, asal jamah saja jubahnya aku sembuh. Terjadilah seperti iman.
dia langsung sembuh total. Cari Tuhan sampai ketemu dengan dia dalam hadiratnya. Gak usah khawatir, Tuhan gak pernah nolak orang, saudara. Mungkin kita sekarang sudah sama sekali jatuh, mungkin kita sama sekali tidak punya apa-apa, mungkin pekerjaan kita gonjang-ganjing, mungkin hati kita sedang diliputi dengan rasa khawatir untuk masa depan kita, anak-anak kita, masa depan pelayanan kita, masa depan dan segala-segalanya. Cari Yesus, ambil kesempatan, disiplinkan diri kita sampai engkau ketemu Yesus secara pribadi. Jangan ya. Tuhan bilang, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan engkau takut. Kita tuh mau hasilnya, tetapi kita tidak mau berusaha. Berusaha bukan dengan kekuatan kita, tetapi kita berusaha supaya kita itu menikmati bagaimana kita itu hidup di dalam hadirat Tuhan. Hidup di dalam hadirat Tuhan itu adalah jaminan. Tidak ada lagi yang namanya khawatir, saudara. Kalau kita khawatir ya, pemerintah ini memang khawatir, no, saudara. Semua diurusi, mulai dari tabungan, mulai dari pajak, mulai dari tanah, mulai dari semua mereka mengekis pokoknya jadi orang Jawa sana. Semua. Saya kemarin dapat itu WA dari orang yang dari lucu-lucuan itu. Ada seorang bapak katanya di Sunda sana, dia itu buka warung Sunda, makanan jadi khas Sunda. Kemudian karena dia orang Sunda, dia itu nyetel itu loh, apa namanya, CD lagu Sunda. Didatangi harus bayar royalti. Dia bingung, belum bertahun-tahun tidak pernah bayar, kok sekarang suruh bayar, nyetel lagu bayar. Itu Mega Jowan itu kena 2,4 M kalau nggak salah bayar royalti itu lagu karena nyetel lagu terus. Nah terus bapak ini tanya, ya enggak, kena royalti itu lagu apa ya? Lagu Kristen. Oh ya baik, dia pasang lagu Kristen. Bukannya dia bebas dari royalti, didatangi orang sak kampung, ditutup. Ini untuk ibadah warungnya, katanya kok lagunya lagu Kristen. Nah saya balik kok saudara. Jadi akhirnya bapak ini bilang, sudah hidup di negeri ini membingungkan orang. Ya memang bingung, masa lagu-lagu pop bayar, lagu Kristen ditutup. Saudara, ini keadaan negeri kita ya. Kalau kita baca terus, saya itu jadi ya, saya dikirimi beberapa orang, ada teman saya yang SH, dia itu cerita mengenai keadaan ini apa namanya pemerintahan, mengenai dan banyak sekali. Dan itu menyebabkan kita khawatir. Tetapi hari ini Tuhan bilang sama saudara dan saya, kita akan dimerdekakan atas itu. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tidak. Tetapi kita akan menjadi pelaku firman. Kita ngomong firman itu yang keras-keras. Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Bilur-bilurnya menyembuhkan aku. Kalau Elia dipelihara di sungai Kerit pada musim kering, Tuhan pun akan memelihara aku. Aku tidak mau khawatir. Yang perlu saudara doakan, minta sama Tuhan, berikan aku kekuatan, kemampuan, kedisiplinan untuk terus tinggal di dalam hadirat-Mu. Ini yang kita perlu doakan, karena dunia dan isinya itu mengecoh saudara dan saya, membuat kita itu sibuk dengan urusan dunia, dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Padahal dunia sedang gonjang-ganjing saudara sekarang ini. Jadi cuma satu, yaitu kita harus melekat kepada Tuhan. Enggak ada yang lain, saudara. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Itu menantu saya itu, dia itu didatangi pajak, saudara. Padahal SP
SPT itu sudah bikin ya, SPT pertama masuk, SPT kedua itu masuk. Kemudian datanglah surat dari kantor pajak. Anda harus datang ke kantor pajak karena ada sesuatu yang harus diurus. Saya ini heran. Dia kan punya konsultan pajak. Kalau orang punya konsultan pajak itu nggak bisa ngurus sendiri, saudara. Harusnya konsultan pajak yang ngurus. Ya. Dia bawa surat itu ke konsultan pajak. Dia tanya, Pak, ini aku untuk surat ini ada apa ya? Apa ya? Konsultan pajaknya juga nggak tahu ada apa. Gitu. Terus coba Pak, coba nanti saya datang ke kantor pajak, konsultannya ngomong gitu. Datang ke kantor pajak, terus dia bilang, ini soalnya klien Anda ini dia punya tabungan di Singapura. Saudara, jadi kita tidak salah, market di mana-mana tidak salah. Ada hubungan antara Indonesia dan negara-negara tertentu. Ini tidak dimasukkan ini. Ini adalah penghasilan yang tersembunyi. Konsultannya itu ya bingung, saudara. Ya. Dia harus bilang sama mantu saya, dia apa? Kalau sampai duit, gak duit, lu masuk kan duit, iya kan duit. Terus diurus-urus, saudara di telepon di Singapura, itu ternyata itu punya papahnya itu meninggal. Karena papahnya meninggal, kan itu ada ahli waris, ditulis toh. Jadi kalau kita itu punya tabungan itu kalau meninggal itu siapa nanti yang ambil, jadi itu sudah ada. Ditulis namanya dia pikir uang itu sudah habis. Karena apa? Waktu papanya di Singapura 1 bulan lebih, itu di rumah sakit untuk makan, untuk ini apartemen, untuk apa, itu biayanya itu banyak. Sampai ketika digledek ini sudah tidak bisa keluar duitnya, saudara. Jadi artinya kan sudah minim, tapi tidak bisa diambil. Dia itu nggak ngerti kalau itu adalah deposito, saudara. Jadi itu bunganya memang digledek dari selesai. Nah terus ditakut-takuti, saudara tahu. Mestinya itu kan dipakai kalau dibilangi ya, karena ini Anda punya uang segini, ini mulai tahun 2016 sampai sekarang jadinya sekian, jadi karena Anda tidak lapor Anda dikenakan segini, kan dibilang gitu, enggak, saudara. Ini Anda harus bayar berapa M itu bikin pemerintah, sisanya itu nanti dikenakan denda 400%. Waduh ya, dikenakan denda 400% kan utangnya sama pemerintah 4M, itu mesti sudah bayar denda. Gak bisa tidur, mantu saya ini gak bisa tidur, anakku gak bisa tidur. Jadi soalnya dikenakan sama anakku gitu, saudara. Dia itu telepon, yang mungkin mas turun doakan ya. Saya itu biasa, saudara, kalau pagi itu bangun, saya saat teduh saya belajar dengar suara Tuhan. Loh kok Tuhan itu aneh sih? Tuhan itu ngomongnya gini, diingatkan tembok Yeriko, saudara tahu. Tembok Yeriko itu kan tembok yang tinggi dan tebal 5 meter ya, yang tidak bisa, runtuh itu tidak bisa. Apalagi yang datang itu adalah orang-orang yang generasi 2 yang tidak ngerti perang ya. Tuhan ini kan tembok Yeriko ini. Terus saya diingatkan bagaimana tabut perjanjian itu berjalan mengelilingi tembok itu tanpa bersuara. Kemudian mantu saya tak telepon, saya bilang gini, Tuhan cuma ngasih 1 tembok Yeriko. Dan bagaimana tembok itu dikelilingi dengan tabut perjanjian. Jadi artinya kamu itu harus terus di dalam hadirat Tuhan. Gimana caranya? Aktifkan Roh Kudus yang ada di dalam dirimu, supaya kamu diberi hikmat bagaimana mendoakan orang pajak itu, supaya kamu diberi hikmat bagaimana ini yang ngurus pajakmu itu bicara dengan orang yang di kantor pajak. Pokoknya kamu harus terus di dalam hadirat Tuhan. Ini orang tua sama anak saya. Mereka terus, saudara ya, terus puji, nyembah, baca Alkitab, saudara yang terus pokoknya menyibukkan diri masuk hadirat.
Sampai 2 minggu tidak ada kabar saudara. Nah saya tuh bilang deh Pak Andri, ini anak-anak ini loh, minta didoakan kok tidak ada kabar. Pak telepon, baru hari itu pulang. Hari itu barusan pulang saudara. Itu pun kalau tidak ditanyakan kantor pajak mungkin lupa, ya. Ngomong gini, lah terus mereka ngomong gini, cuma 15 juta, saudara. Padahal dikirimnya itu untuk misi kena denda berapa? 15 juta, maaf. Dan kantor pajak bilang nanti lain kali ya, lain kali pajaknya bulanan ditambahin. Perlunya Anda dan saya jangan khawatir, cari jawaban Tuhan di dalam hadiratnya. Meskipun susah seperti apa, persoalan yang rumit seperti apa, kalau Tuhan hadir, Dia akan memberitahu, Dia yang menyelesaikan, Dia yang memberitahu caranya. Satu lagi, ya, cucu saya itu dia kerja praktek, dia bilang aku merasa tidak nyaman dia kerja praktek di tempat ini, soalnya rasanya itu tidak menunjang nanti kalau aku itu kerja betul. Terus maunya gimana? Maunya aku mau keluar, aku mau cari tempat lain, kerja praktek lain. Terus dia hubungi dosenmu, soalnya dosen pembimbingmu harus tahu, dihubungi di sekolahnya. Aku nggak bisa. Ini dosennya semua cuti karena ini liburan universitas. 1 bulan lagi nanti dosennya masuk. Bulan ini apa? Kan nganggur sebulan. Masa nggak bisa? Ya kamu hubungi sendiri, dihubungi itu nggak dijawab saudara. Dosen ini katanya dosennya ini dosen antik, katanya nggak mau jawab. Ya guys, ini Pak tolong aku doakan yang mengingatnya. Doakan itu kenapa dia cerita saudara kalau hebat. Terus saya tanya gini, namanya dosenmu siapa? Pak Christian. Dan segitu saya bilang baiklah, saya berdoa sudah. Tuhan itu tidak menunjukkan ayatnya, Tuhan menunjukkan mengenai Adam yang ada di Taman Eden yang dipanggil sama Tuhan. Tuhan tanya gini, Adam di mana engkau? Itu yang Tuhan tunjukkan. Saya kaget, Tuhan kaget firman kok begitu. Terus dan itu saudara saya praktekkan malam itu. Jadi itu kira-kira jam 2:30 jam 4 ya. Saya panggil Pak Christian, kamu ditarik sama Feren, buka HP-mu. Saya ulangi terus sampai pagi, saya ngomong cucu saya, kamu HP hari ini dia akan buka. Sampai siang nggak dibuka saudara. Sore-sore cucu saya pulang dengan wajah yang sukacita, dia bilang sudah dibuka Mak, dan bilang oke. Jangan khawatir, apapun masalah jangan khawatir. Ucapkan firman Tuhan, lakukan bagianmu, tinggal dalam hadirat Tuhan. Jamah dia akan menjamah engkau. Dia akan memegang engkau dengan tangan kananmu, dia akan menguatkan kamu, dan dia bilang jangan takut, aku menyertai engkau. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang di surga. Malam ini kami mendapat pengajaran daripadamu, yaitu merdeka dari segala kekhawatiran. Kami percaya kalau kami tinggal di dalam hadirat-Mu, Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa sesungguhnya bukan kami yang melakukan, tetapi Engkau yang melakukan segala sesuatu untuk kami. Kami tidak perlu khawatir lagi. Firman-Mu senantiasa mengingatkan kami bahwa kami harus bersyukur untuk segala perkara yang datang dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, ucapan syukur itu adalah bagian dari hidup kami yang menyatakan bahwa sesungguhnya Engkau itu ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Biar Tuhan senantiasa menguatkan kami, setiap para pendoa syafaat pada hari-hari yang sekarang ini Tuhan.
supaya kami tetap kuat, tetap teguh di dalam Engkau. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang sekitar kami, menceritakan bahwa Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengerti segala kebutuhan kami. Kami tidak usah khawatir, firman-Mu meneguhkan kami, firman-Mu yang kami ucapkan, yang keluar dari mulut kami menimbulkan iman di dalam kehidupan kami, rasa syukur yang tidak pernah berhenti, bahkan damai sejahtera yang terus mengalir dalam hati kami, karena kami tahu bahwa kami tidak pernah sendiri, tetapi Engkau senantiasa ada bersama kami. Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Dan firman-Mu mengatakan, jika aku di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku, minta apa saja Engkau akan memberikan kepada kami. Terima kasih Bapa yang ada di surga, berdoa untuk kegiatan gereja tempat ini. Tuhan, biar Engkau sendiri ada terus di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu tinggal tetap di tempat ini Tuhan. Dari altar turun ke bawah sampai ke ujung-ujung di gereja kami ya Tuhan. Setiap kursi Engkau memberkatinya Tuhan. Kami percaya banyak saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kegoncangan iman, bahkan mereka dalam keadaan yang terpuruk Tuhan, baik itu dalam ekonomi, dalam kesehatan, dan dalam segala hal. Tetapi kami percayakan mereka seutuhnya di tangan Tuhan. Kami percaya dalam keadaan kesesatan pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami tidak meninggalkan Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih, hamba mohon di dalam nama Tuhan Yesus, biar malam ini Tuhan melawat saudara-saudara kami yang dalam keadaan kesesatan, yang keadaan lemah tubuh, yang dalam keadaan sakit, bahkan keadaan ekonomi yang terguncang Tuhan. Biar kami serahkan saudara-saudara kami, lawat mereka satu persatu. Demikian juga dengan anak-anak sekolah minggu dan tunas remaja, Tuhan lawat mereka. Tuhan berikan roh hikmat kepada mereka, pengertian kepada mereka, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang punya hikmat 10 kali lebih dari anak-anak yang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami, Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Engkau akan memberkati setiap jemaat yang ada di tempat ini. Kami semua hidup berkecukupan, tidak berkekurangan. Engkau memberkati usaha pekerjaan kami, Engkau memberkati apa saja yang dilakukan oleh jemaat Tuhan. Berikan jemaat-Mu hati-Mu ya Tuhan, hati yang penuh kasih, belas kasihan, kemurahan Tuhan, hati yang penuh dengan sukacita di dalam melayani Tuhan, hati yang sungguh-sungguh ya Tuhan, lemah lembut dan rendah hati. Dan kami percaya ketaatan, kesetiaan Engkau tambahkan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi biji mata Tuhan. Kemanapun kami pergi, Tuhan memperhatikan kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menjagai setiap kami, keluarga inti kami, keluarga besar kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh keluarga inti kami dan keluarga besar kami yang belum mengenal Tuhan. Mari Bapa yang di surga, lawat dan jamah mereka, berikan kesempatan mereka untuk bertemu dengan Engkau secara pribadi, seperti Saulus yang bertemu dengan Engkau, sehingga mereka boleh Engkau selamatkan jiwanya. Kami percaya hari-hari ini adalah hari yang jahat, tetapi Tuhan lindungi seluruh kami semua, jemaat di tempat ini, seluruh keluarga besar dan keluarga inti kami. Lindungi kami daripada yang jahat, untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Yesus. Kemanapun kami pergi, malaikat penjaga-Mu menjagai kami satu persatu daripada yang jahat. Kami percayakan seluruh hidup dan kehidupan kami kepada-Mu. Jadikan kami berkat buat banyak orang ya Tuhan, lewat hidup, kehidupan kami, perkataan dan tingkah laku kami. Berdoa juga untuk tetangga-tetangga kami, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah 17 Agustus nanti, Tuhan biar Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bagaimana sukacita merayakan hari kemerdekaan ke-80 itu Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, negara ini perlu Engkau, negeri ini perlu kasih karunia-Mu, negeri ini perlu kehadiran-Mu, sehingga takut akan Tuhan itu akan ada di setiap bagian pemerintah yang ada di negeri ini, mulai dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, seluruh menteri dan wakilnya Tuhan, dan KPK, MUI, bahkan di seluruh ABRI, polisi, tentara Tuhan, di seluruh jajaran pemerintahan, MPR, DPR, DPRD 1, DPRD 2, seluruhnya Tuhan, apapun yang ada di negeri ini, bagian dari pemerintahan, gubernur, wali kota,
Bupati, Lurah, Camat, RT, RW, semuanya Tuhan, Kau jamah Tuhan, Kau lawat, biar roh takut akan Tuhan ini ada di negeri ini, biar mereka semua sungguh-sungguh tahu bahwa Tuhan mengawasi mereka. Mata Tuhan ada di mana-mana, melihat yang jahat dan yang baik, supaya takut dan gentar akan Tuhan itu meliputi negeri ini. Kami percaya hanya takut akan Tuhan yang meliputi hati mereka, maka pertobatan itu akan terjadi di negeri ini. Kami serahkan ya Tuhan, kami percayakan seluruh pembesar-pembesar di negeri ini. Tuhan melihat begitu banyak Tuhan korupsi yang ada di negeri ini, yang seharusnya dirampas negara untuk membuat pekerjaan bagi orang-orang yang sekarang sedang menganggur, membuka lahan pekerjaan untuk orang-orang yang menganggur. Kami percaya satu hari nanti Tuhan akan memberikan keberanian kepada Presiden kami untuk melakukan sesuatu bagi rakyat Indonesia, sehingga ada pemerataan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kami boleh menikmati ya Tuhan kekayaan negeri kami kembali. Kami berdoa untuk Aceh, kami berdoa untuk Maluku, kami berdoa untuk Papua. Tuhan, ikat mereka juga dengan kasih-Mu, supaya mereka tidak lepas dari negeri ini. Mereka dalam negeri kesatuan Republik Indonesia, mereka tetap ada bersama-sama dengan kami. Biarkan Bhinneka Tunggal Ika itu boleh terjadi di negeri ini, saling menghormati ya Tuhan setiap agama, ada toleransi untuk setiap masing-masing agama dengan agama yang lain, sehingga negeri ini ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Tidak ada kekacauan yang disebabkan karena intoleransi, dan kami percaya itu hanya Engkau yang bisa melakukan ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kami berdoa untuk mereka yang ada di garis keras, mereka yang ingin mengacaukan negeri ini, mereka yang mempunyai etika tidak baik untuk negeri ini. Tuhan, jamah dan rawat dia, hatinya Engkau jamah Tuhan. Kami percaya ketika Engkau menjamah Tuhan, tidak ada satupun yang tidak bertekuk lutut di bawah kaki-Mu. Mereka akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, supaya semua pengikut-pengikut mereka juga boleh datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, sudah saatnya Tuhan bekerja untuk negeri ini. Sudah 80 tahun kami merdeka, tetapi banyak dari kami yang belum menikmati kemerdekaan itu. Tetapi kami percaya kalau kami terus berharap kepada Tuhan, pengharapan itu tidak pernah sia-sia. Tuhan yang mengerjakan bukan kami. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi berfirman saja Tuhan, maka semuanya akan jadi. Berfirman saja Tuhan, negeri ini akan Engkau kembalikan menjadi negeri yang sungguh-sungguh seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh ibadah yang ada di gereja ini ke tangan-Mu. Tuhan memberkati di musik, berikan mereka dengan kasih murah-murah-Mu untuk melayani Tuhan. Demikian juga persatukan kami seluruh jemaat, anak-anak sekolah minggu, tunas remaja, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Persatukan kami dengan ikatan tali kasih-Mu, supaya kami bisa hati, sepikir, seroh, sejiwa. Satu tujuan kami, yaitu hanya memuliakan Engkau. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh beribadah pada malam hari ini. Mari saudara bangkit berdiri, kita akan menerima berkat. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di dalam nama Putranya Yesus Kristus dan persatuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami semua yang percaya akan sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus berkati. Nanti 17 Agustus